Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberikan kesehatan pada kesempatan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya, Silham Maulidia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, ingin menjelaskan sedikit materi tentang fungsi pendidikan dan perannya di bidang ekonomi. Tetapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu pengertian pendidikan dan filosofinya. Yang pertama, saya bahas pengertian pendidikan. Ada yang tahu? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau penelitian. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan itu dapat dianggap pendidikan. Pendidikan pada umumnya dibagi menjadi beberapa tahap, seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filosofi dari pendidikan itu. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Tetapi, pendidikan juga bisa saja berawal dari sebelum bayi itu lahir. Seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang mengajarkan anak tersebut sejak dalam kandungan. Seperti orang tuanya memperdengarkan musik kepada si anak saat dalam kandungan, atau mungkin memperdengarkan orang mengaji, dan banyak lagi. Hal itu diharapkan orang tua tersebut bisa mengajarkan mereka sebelum bayi mereka dilahirkan. Kemudian, siapakah peran penting dalam hal pendidikan sejak usia dini? Tentu saja jawabannya adalah orang tua dan lingkungan keluarga. Karena kenapa? Sejak usia dini, mereka hidup di lingkungan keluarga. Jadi, yang berperan penting adalah orang tuanya dan keluarga. Kemudian, anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam. Bahkan, seringkali lebih mendalam dari yang mereka sadari. Maka dari itu, orang tua dan keluarga harus mendidik semaksimal mungkin sejak ia usia dini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yang pertama, yaitu mengurangi pengendalian orang tua.
Kalau tadi kan masih dalam naungan orang tua atau tanggung jawab orang tua. Sekarang, mengurangi pengendalian orang tua. Maksudnya, melalui pendidikan, orang tua akan melimpahkan tugas dan wewenang dalam mendidik anak mereka kepada sekolah. Jadi, orang tua memberikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya kepada sekolah. Walaupun tetap orang tua masih memiliki tanggung jawab. Jadi mungkin hanya sebagian tanggung jawab saja. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada anak didiknya untuk menerima perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa untuk meningkatkan status sosial pada yang lebih tinggi atau setidaknya sesuai dengan status orang tuanya. Mungkin banyak status sosialnya yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Karena apa? Ya itu tadi, karena pendidikan. Dan itu bisa dikatakan bagus, bahkan sangat bagus. Tetapi setidaknya si anak tersebut dapat sesuai status sosialnya dengan orang tuanya. Kemudian yang terakhir, memperpanjang masa remaja. Di sini tentu saja ya, pendidikan sekolah dapat memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya. Walaupun mungkin banyak sebagian anak didik yang bersekolah tetapi sambil mencari penghasilan sendiri. Mungkin itu bisa dikatakan hanya sebagai sampingan saja, karena tetap anak tersebut masih bergantung secara ekonomi kepada orang tuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran pendidikan di bidang ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya. Karena kenapa? Mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya. Namun, teknologi memerlukan manajer berpengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikannya. Atau praktik produksi yang dipinjam kepada pemimpin untuk meningkatkan kesenjangan atau peniruan. Pada tingkat individu, ada banyak literatur yang berkaitan dengan karya Jacob Nischer tentang bagaimana laba berkaitan dengan pendidikan dan modal manusia lainnya. Karya ini telah memotivasi sejumlah bidang studi, tetapi memicu kontroversi juga. Beberapa siswa yang telah menunjukkan potensi yang tinggi untuk belajar mungkin tidak mencapai potensi penuh akademis mereka karena kesulitan dalam hal keuangan, dalam faktor ekonomi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa selain pendidikan, dapat
membutuhkan ekonomi, tetapi pendidikan juga dapat menghasilkan ekonomi. Maksudnya kita sekolah membutuhkan biaya, tetapi dengan bersekolah kita mendapatkan pengetahuan yang akan meningkatkan status ekonomi kita. Karena di situ kita belajar dan bahkan mungkin bisa mengendalikan ekonomi tersebut. Mungkin hanya itu tadi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.